Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Provinsi Sumatera Utara. Rumah adat Batak. Beberapa rumah adat di Indonesia memiliki bentuk-bentuk khusus yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa rumah tersebut dibangun tidak semata-mata mengikuti iklim atau cuaca yang ada pada daerahnya, tetapi lebih kepada pemahaman dan pengetahuan budaya dari masyarakatnya. Oleh karena itu, rumah adat dapat dikatakan sebagai refleksi dari kebudayaan masyarakat empunya budaya. Rumah adat di Kabupaten Karo juga memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan. Masyarakat Karo biasanya menyebut rumah adat mereka dengan nama Rumah Adat Karo atau Siwalu Jabu. Siwalu Jabu, artinya satu rumah yang dihuni oleh 8 keluarga. Siwalu Jabu memiliki bentuk yang unik dan megah. Dikatakan unik karena sama sekali dibuat tanpa bantuan sebatang paku. Selain itu, dinding rumahnya tidak berdiri tegak lurus, melainkan dengan sudut kemiringan 120 derajat. Megah karena memiliki dimensi yang tinggi dan besar. Panjangnya sekitar 17 meter, lebarnya sekitar 12 meter, dan tingginya sekitar 12 meter. Semua dimensi itu didukung oleh 20 tiang fondasi kayu yang hanya berdiri di atas umpak batu. Di antara pertemuan antara tiang-tiang fondasi dan umpak batu diberi ijuk agar kayu fondasi tetap kering. Selain itu, fungsi ijuk juga sebagai halangan agar hewan melata ular tidak bisa merayap melalui tiang-tiang kayu untuk memasuki rumah. Kemegahan Siwalu Jabu juga dapat dilihat pada bagian atapnya, yang memiliki hiasan dari anyaman bambu yang diberi bentuk-bentuk khusus sebagai simbol dari kesatuan hidup masyarakat setempat. Bagian hiasan ini disebut oleh masyarakat Karo sebagai ayo, sedangkan atap berbentuk segitiga tempat diletakkannya ayo disebut dengan ambe-lambe. Dari segi usia bangunan, rata-rata Siwalu Jabu didirikan pada tahun 1880-an. Faktor usia bangunan inilah yang membuat rumah adat Karo semakin lama semakin berkurang, karena biaya perbaikannya yang sangat mahal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Septiadi 1994 diketahui bahwa berdasarkan bentuk dan besaran fisiknya, rumah adat Karo terbagi dalam 3 jenis, yaitu rumah Sianjung Anjung, rumah Mecu, dan rumah adat Kete. Rumah Sianjung Anjung dan rumah Mecu termasuk dalam kategori Siwalu Jabu, perbedaannya pada bentuk tampak mukanya namun besaran interior dan pembagian ruangnya cenderung sama. Sementara untuk rumah Kete hanya ada di Desa Dokan. Ukuran rumahnya lebih kecil dari Siwalu Jabu, separuh dari besaran Siwalu Jabu, namun demikian bentuknya sama dengan rumah Mecu. Rumah Kete di Desa Dokan masih ada sampai saat ini, dan dimiliki oleh keluarga dari marga Sitepu. Untuk rumah Sianjung Anjung kini sudah tidak ada lagi punah. Sementara pada tahun 1994 rumah Sianjung Anjung masih ada 1 unit di Desa Budaya Lingga. Saat ini rumah adat Karo yang masih ada adalah Siwalu Jabu dan rumah Kete. Rumah adat Karo termasuk dalam kategori warisan budaya karena berfungsi sebagai alat bantu pengingat mnemonic device, empunya budaya yang terwujud dalam elemen-elemen pada bagian rumahnya yang berfungsi sebagai simbol pengatur tingkah laku dengan sesamanya maupun dengan alam lingkungannya. Septiadi 2012 dan 2013. Dari segi usia bangunan, rata-rata Siwalu Jabu didirikan pada tahun 1880-an. Faktor usia bangunan inilah yang membuat rumah adat Karo semakin lama semakin berkurang, karena biaya perbaikannya yang sangat mahal. Rumah adat Karo termasuk dalam kategori warisan budaya karena berfungsi sebagai alat bantu pengingat mnemonic device empunya budaya yang terwujud dalam elemen-elemen pada bagian rumahnya yang berfungsi sebagai simbol pengatur tingkah laku dengan sesamanya maupun dengan alam lingkungannya. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 4. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat,
Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.